Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana membuat combo box atau drop down menggunakan widget select to dari Krajeyi 2 extension. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas bagaimana memodifikasi sebuah form menggunakan active form dan form dari Krajeyi extension. Nah, ini merupakan kelanjutan dari form modifikasi form tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan video kita kali ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini pada teman-teman yang lain. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru menyimak video ini, silahkan tonton terlebih dahulu video-video kita sebelumnya, karena pembahasan tentang Yi2 Framework ini merupakan pembahasan yang berkelanjutan, di mana setiap video memiliki topik yang berbeda dan merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita membahas tentang Yi2 Framework berbasis project. Jadi kita akan bikin project yang berkelanjutan. Baik teman-teman, tidak panjang lebar mukadimah, langsung saja kita buka kembali project kita sebelumnya tentang Yi2 Framework, tentang Syspo ya. Kita bikin project apa mas? Syspo ya, kita bikin project Syspo kemarin. Kita buka kembali. Nah, ini kita akan bikin project Syspo untuk sebuah script form. Kita sudah modifikasi, sudah ada bingkainya, daripada sebelumnya tidak ada ininya, tidak ada boxnya. Nah, kemudian kita buka script kita lagi. Nah, ini pembahasan kita kemarin sampai di sini. Nah, oke, baik teman-teman. Ini kita lihat di sini, ini terlalu berjarak ya. Nah, kita akan rapikan sedikit ini di CSS-nya dengan CSS dengan menambahkan beberapa baris script dari CSS. Caranya gimana? Apa yang harus kita tambahkan? Nah, kita klik kanan, inspect elemen, kemudian kita ambil form group. Cukup satu kelas ini aja yang kita ambil, form group. Nah, kita copy, kemudian kita arahkan ke sini, kita taruh di CSS. Nah, kita cari web, buka project kita buka directory web, kemudian CSS. Di sini ada site.css, kita buka, kemudian kita tambahkan di sini. Kita bikin sendiri ya, penanda sendiri. Oke, kita bikin di sini ya, kelas kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin bottom. Nah, kita tengok teman-teman apa hasilnya, apa ada perubahan. Nah, begitu teman-teman ya, kelihatan lebih rapi dari semula. Kemudian
kita tambahkan font size. Nah, kalau kita tengok di sini tampilannya hurufnya besar, mungkin nanti akan menghabiskan tempat ketika kita ada membuat sebuah form yang cukup banyak ininya, field-fieldnya akan menghabiskan tempat. Maka supaya lebih rapi, kita gunakan form yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tambahkan di sini, kita bikin 13,5 X dan kita tengok hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks, ada teks atau font dan cek, ya tampilannya akan lebih rapi. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, akan lebih rapi, lebih mampat, padat gitu kan. Bagus. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke apa tadi, kita combo ya, kita menggunakan widget select 2. Nah, teman-teman silahkan akses ke demo.keraji.com. Di sana ada nih yang bagian widgetnya. Tadi di widget ya ada platform ini, kemarin sudah kita cobakan. Nah, kita menggunakan ini select atau select 2 nya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, penggunaannya sih cukup murah, tinggal copy paste saja kita nanti. Tapi sebelum itu kita ini rapikan sedikit ini dulu ya. Kita rapikan ini sedikit ini. Baik teman-teman, kita rapikan ini sedikit dulu. Kita balik ke source code-nya. Kita tambahkan nama produk sedikit panjang. Bagus tampilannya. Baik, kita bikin 2, save, dan kita tengok hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang mana kita akan bikin jenjang, bikin drop down atau combo box. 2 ini jenjang, dan fakultas kita akan bikin combo box. Nah, yang pertama kita bikin yang jenjang ini. Jenjang ini nanti kita datanya statik. Tapi kalau untuk fakultas kita akan mengambil dari database. Oke, baik teman-teman. Kita langsung saja cek ke source code-nya. Oke, ini kita panggil select. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ketika kita sudah menginstalkan widget itu biasanya sudah langsung terinstall semuanya kebutuhan tadi itu. Oke, kita boleh pakai ini ataupun yang sama. Kita pakai salah satu ya. Oke, kalau scriptnya saya lupa seperti apa. Nah, panggilnya gini, karena dia widget, maka di sini input widget. Nah, input widget, gitu teman-teman. Ini input widget, kemudian kita tambahkan di sini class widget. Nah, kemudian kita akan modifikasi, kita akan perbaiki modifikasi. Ini berisi dari konfigurasi dari widgetnya. Di option ini ada konfigurasi dari widgetnya. Kita tambahkan option satu lagi untuk meletakkan identitas
copy aja lah. Nah, untuk meletakkan ini apa tadi ya, jenjang ya. Nah seperti itu teman-teman. Kita tunggu hasilnya dulu. Nah, udah bener. Wow, error teman-teman, ternyata salah, widget class bukan kelas widget. Ya maklum lah, bahasa Inggrisnya kurang lancar nih. Nah ini teman-teman ya. Oke, kita tengok hasilnya. Nah udah jadi ya teman-teman ya. Nah kita tinggal menambahkan itemnya. Oke, kita tambahkan itemnya di sini. Ini aja, data. Ya, array. Ini untuk yang static. Nanti untuk yang mengambil data dari database, sudah ada pula caranya. Kita contohkan ya. Nah ini dulu, kita di sini bikin apa tadi ya, D3 jenjangnya 3, kemudian S1 S2 kemudian S3. Nah kenapa panahnya seperti itu? Nah ini gini teman-teman, ini value-nya, ini display-nya, ini value-nya, ini display-nya, jadi biar sama. Kenapa saya bikin seperti itu? Kenapa nggak bikin 01 tadi? Nah itu bisa juga teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah kebetulan di sini pada database yang kita bikin pada project ini seperti ini teman-teman. Kita tengok dulu ya database-nya. Database yang kita bikin itu seperti ini ya. Kita tengok. Oke, kita tengok database-nya kita bikin kemarin. Nah, ini teman-teman. Nah, fakultas prodi tadi ya. Program studi. Nah, kebetulan di sini jenjang saya jadikan ini. Saya jadikan tipe datanya enum. Nah, kalau tipe datanya enum, maka harus sesuai dengan ini. Tipe datanya enum harus sesuai dengan itu deskripsinya. Ini nggak ada ada 3 ya, dari S1 terus. Nah seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita lihat hasilnya di nah ini hasilnya teman-teman. Oke, nah seperti ini sudah jadi ya. Nah ini nggak bisa dikosongin nih. Nah, kenapa nggak bisa dikosongin? Nah ini ada tambahan konfigurasi supaya bisa dikosongkan ini. Misalkan ada tidak diisi, boleh dikosongkan. Nah itu kita bisa ditambahkan. Kita tengok di sini. Oh ini fungsinya, apa yang konfigurasinya. Kita copy saja teman-teman ya. Kita programmer copy paste saja. Yang penting paham. Seperti ini, copy, kita paste di bawahnya. Jangan di dalam option yang ini ya, tapi di dalam option yang ini yang besar. Nah kita tambahkan allow clear plugin option. Nah, kita tengok ya, kita tengok hasilnya. Refresh, oke. Nah seperti ini. Nah boleh dimasukkan. Oke, jenjang cannot be blank. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi karena ini jenjang, kita bikin tidak boleh kosongkan, kita bikin false. Nah selanjutnya bagaimana untuk yang database, yang mengambil database nih, fakultas untuk fakultasnya, untuk combo fakultasnya.
kita cukup copy paste saja teman-teman, kita nggak usah repot-repot menulis dari awal, kita copy paste, yang penting kita tahu konsepnya supaya tidak salah jalan. Nah, ini copy paste saja, yang penting tahu kita konsepnya. Ini apa namanya, buka kurung tutup kurung siku ini kita mesti tahu supaya nggak sesat kita nanti. Ini fakultas. Nah di sini kita bikin juga ya edisi. Nah, kita tengok teman-teman ya. Nah sudah ada kan, tapi kenapa isinya masih ini belum data dari ini, dari database. Oke, kita tambahkan ya teman-teman ya. Kita panggil model atau model dari si ini fakultas. Nah ini kan kita kemarin sudah bikin nih modelnya, kita panggil. Teman-teman bisa memanggilnya di view di sini, atau teman-teman panggil lewat sini controller. Nah kalau saya lebih suka lewat controller, nah, supaya lebih tertata, jadi semuanya dipanggil di sini, baru nanti di form atau yang ada di view itu tinggal menampilkan saja, kecuali yang berkaitan dengan kelihatan ya, kecuali yang berkaitan dengan template. Baik, diulangi, ini dan teman-teman bisa ambil nanti model yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu model fakultas, itu bisa dipanggil di sini di dalam view ini, view form, file form.php. dalam ini ada di view program studi form, bisa dipanggil di sini, bisa juga dipanggil di sini di controllernya, controller dari program studi, karena yang apa tadi itu yang kita bikin adalah form dari program studi. Nah bisa panggil di situ. Nah biasanya saya panggilnya di sini di program studi supaya lebih rapi, karena biar enggak manggil ulang-ulang nanti, misalkan kalau dipakai pula di yang lainnya gitu ya. Kalau di sana kan nanti banyak, kita harus panggil terus di ininya, di setiap view-nya. Kalau di sini cukup satu, nanti kita bisa panggil di beberapa aksi seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung saja kita panggil di sini, kita tambahkan use ref fakultas. Nah seperti ini. Nah kita cari apa ya, create tadi ya, create. Nah kita tinggal tambahkan di sini, kita tinggal tambahkan di sini data fakultas, kita panggil ref fakultas find all. Nah, karena di sini kita ada menambahkan sebuah field yang namanya adalah delete date dan delete by. Nah, itu perlu kita bikin sebuah kondisi di scriptnya supaya ketika fakultas itu sudah dihapus, dalam tanda kutip dia tidak ditampilkan lagi, sudah dihapus. Kenapa dia ada delete date itu? Adalah untuk menyimpan tanggal dihapusnya. Kenapa dihapusnya pakai di situ, pakai tanggal date, supaya tidak berakibat menghilangkan data-data yang ada di sub dari yang di foreign key-nya memakai ID fakultas gitu. Jadi misalkan ID fakultas ada prodi, kalau udah dipakai di prodi, kalau dihapus fakultasnya bisa hilang prodinya gitu. Jadi supaya biar nggak hilang prodinya, dihapusnya soft delete gitu ya. Jadi tampilan hilang, tapi di dalam database tetap tersimpan, tetap tercatat. Seperti itu teman-teman. Sini kita tambahkan where. Nah kita tambahkan where, kemudian di sini apa tadi ya, delete date is null. Nah, jadi dia kalau is delete-nya null, maka bisa di apa. Nah kemudian kita arahkan ini, kita alirkan data fakultasnya ke sana ke dalam form. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah itu copy paste saja, copy kemudian paste di create. Nah ini kita
Nah, sini kita tambahkan di sini, kemudian kita panggil di sini di program studi. Nah, di sini kita harus tambahkan satu lagi, helper. Tambahkan helper ya, array helper. Tambahkan array helper, dan kita tinggal panggil di sini array helper. Ini map untuk memappingkan yang di sini data fakultas. Nah, di sini adalah value sama kayak ini tadi ya. Nah, ini value-nya ini diisi dengan ID. Jadi di sini diisi dengan fac ID. Dan di sini adalah labelnya, maka diisi dengan nama fakultas sesuai dengan data yang ada di model di database. Nah, gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pakai grouping, ini bisa tambah satu lagi. Misalkan universitasnya apa, jadi seperti itu. Jadi kasus kita kali ini tidak seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tengok hasilnya teman-teman ya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Mana aja? Oke, kita tengok hasilnya. Press. Nah, teman-teman, kode ini. Nah, ini jam dan atas informasi. Oke, sesuai teman-teman ya. Menarik bukan? Nah, begitu teman-teman cara menggunakan widget select 2 dari GraalG extension. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Menarik bukan berdiskusi kita ataupun materi kita tentang Y2 ini. Nah, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ya. Kita sambung lagi pada video yang akan datang, materi-materi tentang bagaimana menyimpan ini, kemudian nanti editnya seperti apa, kemudian delete-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang project kita tentang Syspo ini sampai selesai insya Allah. Jangan lupa dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.